ini adalah huruf nun, ini adalah huruf alif ya, bagian huruf alif berdiri. Namun pada hari sekarang ini karena banyak percetakan Al-Quran, sudah berbagai macam percetakan, sehingga tidak hampir mirip, tidak kelihatan lagi huruf alif itu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa mendoakan sahabat semuanya, Allah limpahkan rezeki, Allah limpahkan kesehatan, dan Allah limpahkan semuanya, khususnya kepada sahabat semua beserta keluarga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu tadi pagi kami kedatangan sahabat lama ke Padepokan Jatirumasa yang ada di Garut. Setelah kita bicara beberapa menit, kemudian sahabat itu melontarkan dan mungkin juga menyampaikan sebuah pertanyaan. Ceng, tadi malam kami setelah berziarah ke petilasan Eyang Nur Hikam yang berada di Cibatu, Garut, kami menemukan buah ini. Jadi sahabat ini menunjukkan buah ini dan mengasihkan kepada kami. Baik, terus buah ini adalah kalau kita berada di Tatar Sunda, baik Sunda besar maupun Sunda kecil, menamakannya dengan buah nona. Atau sebagian juga mengatakan ini adalah buah sarikaya. Tapi yang pastinya di Tatar Sunda, dan terkhusus di daerah Priangan Timur, masyarakat menamakan ini adalah nona. Kemudian apa? Kami tanya balik. Kira-kira apakah buah ini mengandung makna bagi kami atau bagi umumnya? Sambil kami memegang buahnya ini, yang kemudian pada siang ini masih ada berada di kami, bahkan mengasihkannya, akhirnya kami teringat dengan sebuah ayat, yaitu ayat Al-Qalam, yang merupakan surat Makkiyah. Dalam Al-Qalam ini adalah berisi 52 ayat. Bunyinya adalah nun wal qalami wa ma yasturu. Kalau kita telusuri bahwa nona adalah, kalau kita tulis dalam ejaan Arab, bertuliskan nun waw nun. Artinya dibaca bisa bunyi nona, nuna, atau dalam dialek kita nona itu adalah fathah, nun yang terakhirnya nona, atau juga bisa dibaca nunu, atau juga bisa dibaca noni. Jadi bisa nona, nonu, atau noni. Yang pastinya adalah yang perlu kita syukuri, bangsa Indonesia ini adalah apa yang tertulis di dalam Al-Quran mayoritas telah ada di Tatar Sunda ini. Antara simbol, antara kiasan, dan analogika atau materialnya selalu ada. Begitu juga tadi yang telah kami bacakan dalam surat Al-Qalam nun. Jadi huruf nun. Kenapa kami bisa kesimpulan nona adalah diambil daripada kata nun? Karena kita ingat, di dunia ini mungkin untuk sementara ini tidak ada suatu bahasa yang menggunakan kata nun dalam percakapan seharian. Sekalipun misalnya ada yang melontarkan bahwa huruf nun ini adalah bahasa Arab. Yes, iya bahasa Arab. Tapi tidak pernah orang Arab dalam percakapan sehariannya mengucapkan nun. Misalkan nun anta, nun azim, tidak pernah mengucapkan itu. Namun bangsa Indonesia, terkhusus yang tinggal di Tatar Sunda besar maupun Sunda kecil, ada atau dipakai kata nun itu, yang menunjukkan kepada kata jauh, juga menunjukkan kepada sebuah ungkapan yang sifatnya mengagungkan. Kata jauh misalkan, Anda telah pergi nun jauh di sana. Hanya alangkah jauhnya kata nun. Tapi juga ada kata nun yang menunjukkan kepada sebuah keagungan, memuliakan. Contohnya itu dalam
bahasa yang berada di lingkungan Priangan Timur, misalkan ketika berdoa, Nun Gusti, ada kata Nun Gusti. Kata nun di situ berarti adalah maksudnya adalah semoga, sebuah kata harapan. Nun Gusti, nun agan, itu sebuah adalah ungkapan sebuah harapan. Jadi yang menarik adalah buah nona ini semoga. Kata nun yang sering kita pakai dalam sehari betul-betul membuahkan. Membuahkan. Artinya menghasilkan sesuatu yang baik. Kenapa sesuatu yang baik? Bukankah huruf nun langsung disebut di dalam surat Al-Qalam? Bahkan disebut pertama di ayat pertama. Nun disebut itu di awal-awal. Nun wal qalam. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis atau apa yang mereka permasalahkan. Lebih jauh lagi kalau kita membuka surat pertama daripada Al-Quran, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diawali dengan harful alif, diakhiri dengan harfun nun. Surat Al-Fatihah diawali surat yang pertama, ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim, itu diawali dengan huruf alif. Sementara ayat yang terakhir, ayat 7, diakhiri dengan huruf nun, yaitu berbunyi waladhdallin. Nah, lin itu kan berujungnya huruf nun. Nah, sekarang kita bahas kenapa dalam ayat yang pertama dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, huruf alifnya bahkan dalam cetakan akun Al-Quran sekarang itu hampir tidak kelihatan. Karena tidak lagi berdiri itu huruf alifnya sebagaimana simbol dalam buah ini. Kalau ini adalah huruf nun, ini adalah huruf alif, ya, bagian huruf alif berdiri. Namun pada hari sekarang ini karena banyak percetakan Al-Quran, sudah berbagai macam percetakan, sehingga tidak hampir mirip, tidak kelihatan lagi huruf alif itu, lebih condong kepada huruf ba. Padahal ada sebuah keterangan, bahkan itu adalah disebutkan juga dalam sebuah kitab, bahwa ini adalah sebuah hadis pada Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, mengapa huruf alif tidak ada dalam huruf basmalah? Saat itu Rasulullah menjawab, kana sarikohu syaiton. Huruf alif dalam basmalah itu katanya ada, cuman telah dicuri oleh setan. Yang menariknya adalah mengapa setan mau mencuri huruf alif? Ada apa gerangan dengan huruf alif sehingga setan juga harus mencuri huruf alif? Tentu ini pembahasan nanti kita dibahas yang lain. Yang pastinya adalah surat Al-Fatihah, surat yang pertama adalah diawali dengan huruf alif. Dan diawali dengan huruf alif, diakhiri dengan nun. Sementara kalau kita memakai teori ilmu tentang rahasia daripada huruf-huruf yang dikembangkan oleh guru agung Asy-Syekhul Akbar Ibnul Arabi dalam kitab, dalam magnum opusnya, yaitu kitab Futuhat Makkiyah, dalam bab Asrarul Huruf, menuliskan bahwa kalau huruf alif dan huruf nun adalah bersatu, artinya ada huruf alif, huruf nun, maka akan berbunyi huruf lam. Artinya bahwa huruf lam ini adalah asal usulnya daripada huruf alif dan huruf nun. Nah, kalau kita simpulkan misalkan dalam surat Al-Fatihah secara singkat, diawali dengan huruf alif dan huruf nun, yaitu berbunyi huruf lam. Kalaulah huruf lam ini huruf L, kalau kita ini. Kalau di dalam bahasa Sunda, L berarti menunjukkan kepada laku. Laku itulah perbuatan, kegiatan, perbuatan laku. Jadi Al-Fatihah ini adalah bukan sekedar harus kita baca dan baca saja. Sementara kita tidak pernah menerapkannya. Sementara kita tidak pernah berbuat sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran itu belum laku. Jadi surat pertama aja sudah bicara tentang laku. Jadi kalaulah ada buah nona ini adalah, dan di atasnya adalah ini ujung daripada sebuah buah. Kalau dalam bahasa Sunda inilah cupatnya, ya, dalam bahasa Sunda. Alif dan nun berarti huruf lam, laku. Ini adalah sebuah simbol. Bukankah dalam kehidupan ini adalah kita senantiasa bertemu dengan logos, bertemu dengan simbol-simbol. Simbol ini adalah kalau kita kaji dalam kajian ilmu bahasa semiotika atau ilmu semantik, ya, ilmu semiotika khususnya, maka huruf nun dan buah ini juga tentu memiliki makna filosofi yang dalam.
Kenapa demikian? Karena setelah kami amati dan kami urai tentang pesan daripada buah nona ini yang diberikan oleh teman ini sebenarnya mengisyaratkan khusus kepada kita bahwa kita ini senantiasa bagaikan huruf alif dan nun. Dalam hidup ini senantiasa ada namanya azwajan, ada namanya perkawinan, ada namanya pasangan. Ada huruf alif, ada huruf nun. Atau lebih singkatnya, lebih sederhana, ada lelaki, juga ada perempuan. Selalu berpasangan. Tentu adalah 7 pasangan ini adalah biar membuahkan sebuah makna yang intinya adalah untuk memahami terhadap eksistensi yang sama hidup. Eksistensi yang telah menumbuhkan yang namanya buah nona. Karena nona mungkin dalam bahasa Indonesia itu ditunjukkan kepada sebuah panggilan seorang perempuan. Bahkan di negeri Arab, terusnya di Mesir, Kairo, itu ada sebuah panggilan kalau seorang ingin memanggil seorang perempuan dan dia menyenangi atau rasa panggilan sayangnya, terkadang dipanggilnya Nunu. Misalkan dia namanya Nuga, orang perempuan namanya Nuga, maka mereka panggilnya ya Nunu, ya Nunu. Artinya Nuda hanya menunjukkan sebuah panggilan sayang lah. Dalam bahasa orang Sunda mah Neng, dalam lelakinya Encep, Aa, ya Nunu, Nun. Nah, ini juga memiliki makna bahwa nona ini berisi tentang lah. Apa isinya? Tentu sahabat yang pernah memakan ini akan tahu isi. Nah, kalau kita laku dalam hidup ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Quran, tentunya ada dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan, maka kita akan mengetahui isi daripada buah nona ini. Apa buah nona ini? Mungkin nanti kali ini kami menunggu sampai matang. Setelah matang, kita sama-sama lihat apa isi buah nona ini. Baru kita ambil kesimpulan apa isi dari buah nona dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kepada sahabat yang senantiasa mensupport channel ini, baik secara subscribe, like, maupun memberikan share kepada teman-teman yang lainnya. Ikuti adalah pembahasan ini. Mungkin 1 hari 2 hari ini telah matang dan kami akan kupas, akan buka apa isinya daripada buah nona ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkhusus sahabat yang telah memberikan buah nona ini. Kami ucapkan terima kasih Anda telah memberikan ini. Dan semoga sahabat yang lain juga bisa mengambil makna filosofi daripada buah nona, mana filosofi daripada huruf nun, mana filosofi dari huruf alif, dan pastinya terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.